Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Aditya, NIM 2578201016. Prodi S2 Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Saya di sini membawakan studi kasus mengenai analisis teknologi media sosial dalam perspektif Islam. Ya, kita masuk ke menu abstraknya. Makalah ini menganalisis teknologi media sosial dari sudut pandang Islam atau mengidentifikasi potensi manfaatnya seperti dakwah dan silaturahmi, serta tantangan seperti fitnah, ghibah, dan penyebaran hoaks dengan merujuk pada prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Makalah ini merumuskan etika digital Islam yang harus menjadi panduan bagi umat muslim dalam berinteraksi di dunia maya. Untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi terutama media sosial telah mengubah landscape komunikasi global. Medsos menawarkan kecepatan dan kemudahan interaksi yang belum pernah ada sebelumnya. Bagi umat muslim, teknologi ini menghadirkan ruang baru untuk mengekspresikan identitas keagamaan, tetapi juga memunculkan kompleksitas etika. Dan kita masuk ke menu aspek positif. Media sosial dipandang sebagai alat yang mudah atau diperbolehkan secara dasar, dan penggunaannya bisa bernilai ibadah jika didasari niat yang baik. Lalu dakwah dan edukasi keagamaan. Medsos atau media sosial adalah sarana efektif untuk menyebarkan ajaran Islam, nilai-nilai moderat, dan ilmu yang bermanfaat. Banyak ulama dan organisasi Islam memanfaatkannya untuk menjangkau audiens muda. Selanjutnya, mempererat silaturahmi, yaitu memudahkan komunikasi dan menjaga hubungan dengan kerabat yang jauh lewat media sosial. Dan yang terakhir, literasi dan informasi. Akses cepat dan luas terhadap pengetahuan Islam melalui media sosial. Dan ini untuk selanjutnya, yaitu aspek negatif, tantangan. Penggunaan media sosial dapat menjadi haram ketika melanggar syariat, terutama berkaitan dengan lisan dan kehormatan orang lain. Contohnya, fitnah dan hoaks. Larangan menyebarkan berita bohong atau informasi yang belum diverifikasi, yaitu penyebaran berita palsu, dapat menimbulkan perpecahan dan kerugian. Yang kedua, ghibah atau menggunjing, dan namimah atau adu domba. Medsos sering menjadi arena untuk membicarakan keburukan orang lain atau menyebarkan permusuhan yang dilarang keras dalam Islam dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Yang keempat, ujaran kebencian dan olok-olok dapat menghina atau merendahkan orang lain, bertentangan dengan prinsip persaudaraan dan etika berbicara yang santun dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Dan yang kelima, kecanduan dan melalaikan ibadah. Penggunaan berlebihan dapat melalaikan kewajiban agama dan merusak kesehatan atau produktivitas setiap hari. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu etika digital Islam atau adab bermedia sosial. Untuk mengoptimalkan atau memanfaatkan dan menghindari dampak negatif, umat muslim harus berpegang pada etika digital Islami. Yang pertama, meluruskan niat. Setiap aktivitas harus diniatkan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata untuk mencari popularitas atau pujian atau ria. Yang kedua, tabayun atau verifikasi. Wajib memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebar atau sharing sebelum di-share untuk informasi yang akan didapatkan di media sosial, guna mencegah fitnah dan hoaks. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Yang ketiga, menjaga lisan digital. Berbicara dengan santun dan hikmah, menghindari kata-kata kasar atau celaan dan ujaran kebencian. Prinsipnya berkata baik atau diam. Yang keempat, yaitu menjaga kehormatan dan privasi aurat.
Berhati-hati dalam mempublikasikan foto atau informasi pribadi yang melanggar prinsip satru al-aurat atau menutup aurat dan kehormatan diri. Yang kelima, memanfaatkan waktu dengan bijak, menghindari penggunaan berlebihan yang menyebabkan kelalaian ibadah dan pemborosan waktu. Nah, kita sudah masuk ke bab kesimpulan. Media sosial adalah teknologi netral yang nilainya ditentukan oleh niat dan cara penggunaannya dalam perspektif Islam. Media sosial menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk dakwah dan edukasi, namun secara etika penggunaannya terikat erat dengan prinsip-prinsip moralitas Islam yang melarang fitnah, ghibah, dan penyebaran permusuhan. Lalu yang terakhir yaitu saran. Saran dari saya yaitu diperlukannya peningkatan literasi digital Islami bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar mampu memilah konten, menguji kredibilitas sumber informasi keagamaan, dan menerapkan etika Islam secara konsisten di dunia digital. Oke, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.